pernikahan itu kan antara dua orang yang memiliki watak karakter yang berbeda, dan ini lebih banyak melibatkan emosi terbesar ya. Kalau menikah itu kan bukan hanya pakai pikiran, emosi kan terlibat. Nah kalau manajemen emosinya nggak stabil, karena emang ilmunya sedikit, bisa gampang bubar, dikit-dikit cerai, dikit cerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih bersama dengan saya Saiful Cerah. InsyaAllah masa depan kamu semakin cerah. Masih di acara podcast Tasawuf dari TKNN. Hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Kiki. Kita akan bicara tentang kuantum jodoh. Bener, di tahun baru ya? Hah? Di tahun baru. Tahun baru. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman, buat ikhwan, akhwat semuanya yang belum jodoh, mudah-mudahan tahun ini bisa segera menikah. Tahun baru dapat jodoh baru. Baru ya? Jodoh lagi. Apa jodoh lagi apa jodoh baru? Jodoh baru. Dapat jodoh baru. Mungkin ada yang udah putus dengan pasangannya dulu ya. Move on. Ya. Sebenarnya kuantum jodoh apa sih itu? Kuantum jodoh ini sebuah usaha saya dan teman-teman dari tahun 2010 ya. Cukup lama nih Ustadz Saiful. Berarti sudah 10 tahun saya dengan teman-teman merintis satu upaya mempertemukan mereka yang belum ada pasangan secara syariah. Bukan hanya sekedar menta'arufkan, tapi sampai bahkan kita bantu dalam mengadvokasi nih. Jadi sampai ikut bantu melamar, bahkan ikut menjadi saksi, atau bahkan kita menjadi wali tahkim, wali muhakam ya. Ikut menjadi. Itu sampai sejauh itu kenapa, Dad? Maksudnya mereka nggak ada yang dampingin, nggak ada yang gini atau? Ya karena begini, Ustaz. Kita atau kami dan teman-teman itu, saya dan teman-teman prihatin dengan tidak adanya madrasah jodoh ya. Jadi begini, kan ada 3 hal minimal yang Allah rahasiakan dari manusia, yaitu kapan dia dapat rezekinya, di mana, sebesar apa, itu kan rahasia Allah. Kemudian mati, orang nggak tahu kapan dia mati, di mana mati, bagaimana cara matinya, itu rahasia Allah. Begitu pula dengan jodoh, orang nggak tahu jodohnya dengan siapa, di mana, itu kan nggak tahu. Tapi untuk jodoh ini orang tidak punya ikhtiar. Ya, kalau rezeki aja, walaupun itu rahasia Allah, dikejar tuh serius banget kan, Ustaz? Ya, sampai pendidikannya dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, nggak puas sampai dokter, untuk apa sih? Orang kuliah kan biasanya ada satu harapan, makin tinggi pendidikannya makin besar rezekinya, penghasilannya. Itu rahasia Allah, itu serius banget madrasahnya. Tapi untuk jodoh kenapa nggak ada madrasahnya, nggak ada pendidikannya? Seharusnya penting, ya penting kan, karena ini kan mencari pasangan hidup seumur hidup itu, Ustaz. Kalau kerjaan kan seumur, kontrak setahun. Itu aja masuk CV diperiksa dulu setahun. Apalagi kan tidak semua ini kepake. Sebuah keyakinan bahwa makin tinggi pendidikan makin besar penghasilannya. Karena ada kasus kok orang tamat SMP aja bisa jadi menteri. Iya. Ini Ustadz ngeliatnya gimana, Ustadz? Mereka yang masuk ke program apa tadi, kuantum jodoh? Ya itu tadi, karena mereka gak dapat pendidikan tentang jodoh segala macam, akhirnya dapat jodoh asal-asalan. Atau susah dapat jodoh karena gak ada ilmunya. Jadi permasalahannya itu antara mereka yang belum dapat jodoh, atau mereka gara-gara gak punya madrasah atau gak ikut madrasah, mereka dapat jodoh yang apa dalam asal-asalan, akhirnya tidak berkualitas pasangannya, bermasalah, gampang cerai. Kan banyak kasus perceraian karena memang nggak tahu ilmunya. Trennya naik terus. Apalagi terus naik ini pemirsa, tren perceraian karena memang mereka menikah tanpa dibekali ilmu. Sebenarnya ada berapa persiapan, Ustaz? Nah, kalau di garis besar tuh orang mau nikah. Kalau mau nikah itu orang harus tahu tentang kesiapan mentalnya. Karena tidak semua orang persiapan mental. Tidak semua orang layak menikah. Kalau mentalnya nggak siap, bisa. Walaupun usianya. Iya, begini. Kalau orang yang temperamental, emosi, kan bisa pasangannya bisa babak belur. Oh iya, KDRT. Kalau misalnya sifatnya seperti itu, ya misalnya dapat psikopat misalnya, kan berbahaya. Alhamdulillah. Ya kan? Atau ada orientasi seksual menyimpang, dapat pasangan ternyata suka sama jenis. Berarti ini kuantum jodoh juga ikut terlibat untuk merubah karakter orang atau gimana? Sebenarnya tidak pada kuratif ya, pengobatan, edukasi. Orang agar misal gini, saya punya pasangan tapi punya kekurangan, terima kalau kamu cinta. Kalau kalian saling mencintai, asal saling mengerti dan saling tahu gimana cara untuk mengatasinya gitu. Ya karena misal gini, ada orang menikah tapi dia tidak berkenan karena si pasangannya, calon pasangannya ini punya penyakit turunan. Misalnya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, leukemia, ini khawatir menular ke anaknya. Tapi kalau saling mencinta, ya kan nggak ada yang
bisa mengelak, ya nikah, tapi risikonya kan udah tahu masing-masing. Mengedukasi ke pasangan calon yang mau nikah ini penting gitu loh. Untuk kemudian tahu tentang bagaimana menghadapi rumah tangga, karena pernikahan itu kan antara dua orang yang memiliki watak karakter yang berbeda, dan ini lebih banyak melibatkan emosi terbesar ya. Kalau menikah itu kan bukan hanya pakai pikiran, emosi kan terlibat. Nah kalau manajemen emosinya nggak stabil, karena emang ilmunya sedikit bisa gampang bubar, dikit-dikit cerai. Nah, ini kan kasus pernikahan karena pernikahan Indonesia itu banyak, tapi perceraiannya lebih banyak. Paham nggak Ustaz? Jadi pernikahannya banyak, perceraian lebih banyak. Kenapa? Orang bisa cerai berkali-kali, menikah berkali-kali, karena emang nggak berkualitas pribadi dia dan pasangannya. Di KUA kan ada suscapin tuh, emang itu enggak suscapen itu apa enggak berdampak juga? Maksudnya enggak ngasih edukasi kan itu kan? Iya kalau ini kan di Kota Jodoh pendekatan kami personal. Ya, kami seperti kakak lah bagi mereka yang umurnya di bawah kami. Kami seperti guru kalau mereka anggap kami punya ilmu. Kami dianggap sebagai abang, teman. Kemudian dianggap sebagai konsultan. Jadi itu tidak terpenuhi oleh petugas-petugas suscapen karena waktunya juga singkat juga kita kan bisa membuka layanan tidak mengenal jam kantor, Ustaz. Kita betul-betul di sini dakwah yang tidak terikat oleh formalitas. Betul-betul kita masuk, kita bantu. Kita adalah advokat, mengadvokasi, kita juga adalah pendidik, kita mengajari gitu. Karena emang kasusnya luar biasa. Terutama kami pernah bahkan sering menghadapi kasus pernikahan di luar sepengetahuan kami, tanpa melalui kami ya. Mereka menikah misalnya gitu kan, bahkan menikah tanpa sepengetahuan orang tua, tapi ternyata bermasalah. Nah ini kepada siapa mereka harus menyelesaikan masalahnya? Ke psikolog mungkin maaf aja tidak begitu nyaman bagi mereka. Mungkin mereka perlu sosok abang, sosok orang yang bisa mereka curhati itu. Nah ini kami masuk ke situ. Ustadz ngelihatnya tadi kan ada persiapan mental. Kemudian ada persiapan lagi, Iya, sekali mental, kemudian persiapan untuk menerima keadaan ya. Keadaan itu secara ekonomi, penghasilan masing-masing, perbedaan-perbedaan yang terkait dengan persiapan finansial juga ya. Finansial ya tadi pendapatan pendidikan gitu. Jadi itu juga harus juga dipahami. Juga tadi memberikan apa? Buat persiapan ilmu agama, fikih nikahnya. Iya gitu kan, hak kewajiban. Itu cara ngontrol emosinya biasanya pendekatan apa dilakukan? Ya memang itu kan supaya orang tuh bisa lebih tenang tuh gimana biasanya? Itu menyangkut kan sifat watak pribadi ya, yang memang itu kadang-kadang itu udah given ya. Yang istilahnya orang pendiam, orang yang sanguin, melankolis, itu kan sesuatu yang given ya dalam pembagian watak manusia itu kan yang given itu tidak bisa diubah, tapi menerima. Jadi kemampuan untuk menerima perbedaan watak, sifat itu yang harus disiapkan. Jadi ini yang memang tugas Khotum Jodoh juga. Langkah nih untuk memperkuat mental masuk ke jenjang pernikahan. Itu kan perlu sesuatu pegangan lah. Biasanya apa Ustaz pendekatannya? Zikir atau apa gitu? Ya memang disitulah peran tasawuf, tarekat. Jadi bagaimana memang pasangan itu jangan dijadikan sebagai ilah. Nah, sebagai Tuhan baru tanda kutip ya. Dianggap pasangan itu bisa menyelesaikan semua urusan dia ketika tidak punya pasangan. Menyelesaikan masalah dia ketika belum punya pasangan, jangan. Nah, tarekat itu masuk ke sana untuk menyiapkan mental dan kesiapan ruhania masing-masing pasangan. Kalau pasangannya itu nanti bermasalah, mereka harus siap untuk kembali pada Allah gitu. Jadi bermasalah ataupun tidak bermasalah, kesiapan rohani ini penting Ustaz ya? Terjadi tetap harus disiapkan. Inilah peran tarekat. Dari sini memang akhirnya ikhwan dari misalnya tarekat Qadir Rasulullah Potensi Suraya harus juga ikut dalam peran-peran di madrasah jodoh ini. Jodoh itu bukan sekedar ta'aruf, tapi tadi itu ketika sudah menikah, bagaimana problem itu bisa selesai dengan pendekatan-pendekatan yang spiritualistik ya, yang melalui tarekat, ajaran tarekat itu. Itu Ustaz. Nih mengenai kuantum jodoh nih biasanya bayar atau free? Ya kita sebenarnya ada member sekali seumur hidup itu ada, tapi kecil sekali nilainya. Kenapa? Untuk ganti pulsa. Ya, kemudian jadi sistem pendampingannya itu online ya? Pendampingan online, bahkan offline juga, kopi darat. Ada kopi darat juga. Ya misalnya begini, ada kasus ini pernah ditangani oleh kami.
si perempuan sudah cukup umur, bahkan melebihi batas umur 40 tahun ke atas, sudah siap nikah, tapi tersandera oleh orang tuanya. Orang tuanya ini memang punya tipe gak ingin anak perempuannya sebenarnya menikah, inginnya di rumah aja ngurusin orang tuanya udah tua gitu. Tapi gimana caranya mempersulit anaknya nikah? Oke. Adalah seorang laki-laki ingin melamar, tapi dia tahu bakal ditolak karena ini dia duda ini, anaknya masih gadis. Tapi si perempuan sudah cinta. Nah, modal dalam Islam itu yang namanya menikah itu atau jodoh, modalnya cinta. Ini hadis sahih Rasulullah. Jadi dari satu persoalan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW itu disimpulkan bahwa dalam masalah perjodohan basisnya adalah cinta. Nah, ini udah cinta dua-duanya nih. Nah, akhirnya kami diundang untuk melamar ke bapaknya, advokasi. Itu pas kami lamar, bapaknya marahin ini. Calon mantunya dimarahin habis bisa ditolak mentah-mentah, bahkan hampir. Iya, karena nggak suka nih si calon mertuanya nggak suka sama si calon mantu ini. Ini di rumah si calon istrinya, saya diminta datang untuk menyampaikan lamaran. Bahwa ini sudah cinta loh masing-masing. Itu sampai udah usia juga. Kalau saya nggak di tengah-tengah, Ustadz udah baku hantam itu berdua itu antara calon mertua dan calon mantu. Yang harus diedukasi sebenarnya bukan cuma anak ya. Bukan, tapi keluarga, orang tua juga. Iya, ya. Karena menikah kan bukan hanya antara dua orang ini, tapi menikahi dua keluarga. Betul. Nah, ini yang memang harus dipahami gitu. Dan risiko itu harus terima. Tapi jangan sampai jadi paranoid. Waduh. Jadi takut menikah kan. Kalau misalnya tahu bahwa menikah itu bukan dengan si perempuan atau dengan si laki-laki itu, tapi dengan keluarga besar. Dan keluarga besar itu juga pertama kali yang akan dihadapi adalah calon mertua gitu, baik laki-laki perempuan. Nah, ini harus juga dipahamin. Nah, ini sebenarnya pada edukasi yang sebenarnya nggak lama juga. Kalau ada materi ini disucapin atau sejenisnya, ini bagus. Artinya nggak usah ada kondom jodoh deh gitu. Tapi mengapa ini masih dibutuhkan? Karena emang ini belum ada yang memberikan solusi itu tadi. Ya, kita. Ini untuk orang yang mau nikah nih, Ustaz, anak-anak muda yang mereka mau masuk ke jenjang pernikahan. Tadi kan Ustaz bilang ada persiapan mental, persiapan finansial, persiapan spiritual juga tadi kan supaya lebih ketenangan batin. Terus selain itu, Ustaz, tadi satu lagi persiapan ilmu juga saja. Tadi pemahaman ilmu agama tentang fikih, ilmu rumah tangga, ilmu rumah tangga, gimana cara ngatur keuangan, ngasuh anak dan lain sebagainya gitu kan, Ustaz. Ini menurut Ustaz, masyarakat kita nih, kaum muda kita ini sudah sadar belum akan pentingnya itu? Ya, banyak yang belum sadar. Karena begini, apalagi zaman sekarang ya, milenial, generasi instan lah ya. Istilahnya memang mereka generasi yang tumbuh tanpa ada layanan model zaman dulu orang tua kita itu yang perempuan melayani suami ya. Kan laki-laki juga ingin atau melihat kok ibu saya melayani bapak saya begitu luar biasa, menservis kopinya, kalau pagi sarapannya, cuci bajunya. Nah, perempuan sekarang itu lebih kompleks ya. Ya, belum tahu bahwa itu adalah kebutuhan ketika menikah. Suami perlu juga dilayanin. Nah, ini pernah ada kasus, Ustadz. Gimana tuh? Itu saya menangani. Ya, anak muda menikah, bubar gara-gara si suami minta istrinya melayani hal-hal kecil gitu. Ya, melayani, kasih kopi. Mungkin dia ngelihat orang tuanya, ngelihat bapaknya diperlakukan seperti itu kali ya. Terus gitu. Dia tuh nggak dapet gitu di rumah. Kok beda banget ini. Dicuekin, istri kamar berantakan, nggak dirapiin, nggak cepet respon, baju suami nggak serikain. Gitu, malah minta pembantu, padahal si suami bisa bayar pembantu, tapi dia pengen dilayani seperti ibunya melayani bapaknya gitu. Jadi ada istilahnya itu contoh yang dia ingin dapatin juga. Nah, ini kan harusnya saling ada omongan dari awal gitu loh. Jangan sampai ini kejadian baru tahu istrinya nggak bisa masak gitu. Masak Indomie melulu, darah tinggi kan. Darah tinggi bukan Indominya atau mie instannya, bukan mie instannya, tapi karena makanya itu melulu karena istrinya hanya bisa itu. Kemampuan masak, kemampuan itu kan tata boga itu kan nggak persis diwariskan dari orang tua. Harus dipelajari dan itu yang kadang-kadang dilalaikan oleh milenial. Jadi tantangannya itu. Jadi bukan hanya kita sebetulnya menikah itu melakukan pendekatan untuk lebih mengenal Sang Maha Pencipta, mengenal Allah, tapi juga mengenal pasangan kita. Nah, gimana keinginan itu dia. Ingin nikah tuh mau apa sih, Mas? Misalnya ke suaminya, mau dari seperti apa sih? Visi misi nikah juga penting, Ustaz ya. Visi misi nikah mau bentuk keluarga apa sih gitu. Kita mau dibawa kemana nih gitu. Nah, gitu. Oke, Ustaz, terima kasih nih. Ya, mohon maaf kalau tidak begitu detail, tapi insya Allah itulah Tapi kita sudah dapat. Mudah-mudahan nih teman-teman yang anak-anak muda nih bisa mempersiapkan
mempersiapkan diri lebih matang lagi. Artinya begini, konsep jodoh itu sebenarnya sarana untuk orang jangan sampai salah dapat jodoh itu aja. Jangan sampai keliru dapat jodoh ternyata bukan seperti diharapkan dan memang akhirnya menjadikan kehidupan rumah tangga di neraka, bukan lagi surga di dunia itu. Baiti janati kan gitu tujuannya. Padahal baiti janati. Iya, harusnya begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sobat TKNN, masih kita akan lanjutkan nanti di Sabtu mendatang dengan tema dan narasumber menarik lainnya. Insyaallah hanya di podcast Tasawuf dari TKNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.